Tersesat! Oh, tersesat! Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini di channel Anda, jadi harus lebih sopan. Lebih sopan. Iya. Cuma Kenapa? Ini saya mau igal Anda gak sopan. Orang Arab gak ada igalnya pakai karet seperti itu. Ini lebih mirip pecel lele dikaretin ya. Oh, ini mau kayak yang di padang pasir itu. Saya sedikit ya, ini intermezzo aja. Kenapa orang Arab suka pakai ini? Biar nggak berdebu. Nggak, aslinya orang Arab. Ente orang Arab kok mungkin ente orang Arab. Gini bro, saya keturunan Arab tapi orang Indonesia, itu jangan salah. Ya, maksudnya saya orang harusnya Indonesia. Dengarlah cerita-cerita nenek moyang. Kenapa kalian memakai surban? Mungkin nih kan masa Anda sendiri tidak tahu. Ya udah, kembali lagi di Pemuda Tersesat di channelnya Habib Hussein Ja'far, yaitu Jeda Nulis. Dan seperti biasa di episode kali ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dihimpun oleh akun Instagram Yayasan Pemuda Tersesat 666. Jadi buat kalian yang mau nanya langsung ke akun itu aja ya. Jangan ke akun kita boleh lah, tapi jangan terus-menerus ya. Karena sekali lagi pertanyaan yang beneran jadi ketumpuk. Oke? Langsung aja, nggak usah lama-lama kita. Anda ngomong-ngomong belum bacakan passwordnya. Oh, pas. Udah tadi saat di awal. Udah tadi. Lupa. Oke, kita ulang lagi ya kan. Permintaan Habib agak susah menolak permintaan Habib ya. Karena kalau menolak dilaknat nanti. Tersesat? Oh, tersesat. Astagfirullah. Gitu. Itu passwordnya. Oke? Kalau udah ada password, berarti kita sekarang langsung menuju ke pertanyaan. Ini ada dari YouTube. Di YouTube nih, di komen-komen Pemuda Tersesat. Ini nama akunnya Asal Bos Senang. Akun udah gak meyakinkan. Ini tipikal budak korporat. Asal Bos Senang ya. Mau tanya, boleh nggak tempat ibadah pakai panglaris biar jemaahnya rame terus? Iya, ini viral banget kemarin. Ini sempat viral juga ya? Iya, banyak yang nanya dan banyak yang nge-share itu capture-annya ini di akun-akun besar. Jadi gimana nih? Tempat ibadah biar rame pakai panglaris. Iya. Anda kalau tempat ibadah pakai panglaris, dakwah enggak, musyrik iya. Iya juga ya, kan panglaris biasa pakai jin gitu kan. Iya, makanya. Tapi tempat ibadah kayaknya rame kayaknya ya. Udah rame. Makanya di Islam itu dakwah sudah diatur jelas. Iya. Bahwa bil hikmah wal mau'idatil hasanah, dengan cara-cara yang baik. Jangankan pakai cara-cara yang musyrik, cara-cara yang tidak baik saja. Misalnya dengan Anda memaksa orang itu tidak boleh. Bahkan kalau bisa orang itu dididik untuk ke masjid itu karena kesadaran, bukan karena panglaris. Iya, bukan karena dipaksa begitu ya. Makanya lagian susah naruh panglaris di masjid, di tempat ibadah. Ya kalau kita ngomongnya ibadah agama kita ya. Iya, di masjid. Kalau Anda, mohon maaf, konsepnya panglaris itu kan semacam pesugihan. Iya. Kalau ditaruh di warung, itu misalnya kalau nggak salah ada jin, itu nanti orang tuh bisa kayak nggak tahu pengen berhenti di situ aja, pengen noleh gitu. Nah kalau jin Anda taruh di masjid, kebakar dianya. Konsepnya gimana? Lagi begini gitu. Memang Nabi menyarankan kita mensunnahkan untuk sholat di masjid. Ya. Ada kemuliaan besar bagi orang-orang yang sholat berjamaah di masjid. Benar. Tapi bukan berarti masjid butuh kepada Anda, tapi Anda yang butuh kepada masjid. Karena kalau Anda ke masjid, Anda yang mulia. Jadi kalau masjid secara umum Nabi dan Allah itu ya gak butuh kepada Anda. Anjir. Jadi gak perlu dipenglaris-penglariskan karena Anda yang butuh. Kita yang butuh masjid. Iya, kalau orang jualan pakai penglaris walaupun itu musyrik, itu kan memang masih masuk akal. Penjualnya yang butuh. Kalau ini masjid gak butuh. Kalau Anda gak ke masjid, Anda yang rugi. Gitu. Jadi dan jelas dan seperti YouTube saya itu, channel YouTube saya ini, Jeda Nulis.
kalau ditanya, kalau penontonnya sedikit sedih nggak sedih, karena bukan saya yang butuh. Tapi Anda Yang butuh pencerahan. Saya walaupun penontonnya 0, tapi ditonton sama para malaikat cukup. Cuma channel ini subscribersnya malaikat, yang nonton 0, yang like 1 juta. Jadi kan apalagi nggak ada iklan, jadi nggak butuh. Nggak ada iklan. Respect channel Habib ini nggak ada iklannya. Karena takut nongol iklan TikTok. Iklan Bigo, iklan judi, karena iklan brengsek-brengsek sekarang. Akunnya apa, iklannya apa, ya kan? Dulu saya akun konten ngerosting Atta, iklannya malah apa, ya kan? Gitu. Lucu banget kadang-kadang, ya kan? Jadi itu dia. Iya, jadi nggak usah panglaris-panglaris. Nggak usah panglaris-panglaris. Anda kalau mau ngajak orang dengan cara-cara yang baik, makanya masjid itu dibuat misalnya ramah untuk anak muda. Jangan dibuat gambarannya tegang. Seakan-akan gitu. Iya, sehingga anak muda menjauh. Yang datang orang-orang sudah yang bau-bau tanah, yang tua-tua. Jadi dibuat seasik mungkin, kreatif lah intinya. Intinya dengan cara-cara yang baik. Tapi jangan di graffiti juga ya. Di graffiti nanti. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya ini, Beb. Dari Rahmadani Yelvi 112244. Udah ciri-ciri akun fake ya begini. Udah namanya ada angka-angkanya, mukanya kagak ada. Nanti jangan gitu. Akun kita juga ada angka-angkanya. Yayasan Pembelajar Sesat 6666. Tapi kan ada jelas followernya ini pasti akun fake. Karena takut ketahuan identitasnya. Ini pertanyaannya. Dek, saya mau bertanya. Kalau ada orang yang sakit parah dan dokter bilang kemungkinan Bapak meninggal 1 minggu lagi dan pasien percaya, apakah pasien termasuk orang musyrik? Masa percaya dok? Apakah ini benar juga ini? Maksudnya kan umur Anda tidak lama, gitu kan? Kalau kita percaya, apakah itu musyrik? Iya. Ini kalau pendapat saya. Enggak sih kalau menurut saya. Kecuali dokternya Anda kasih sesajen, ya kan? Baru Anda musyrik. Kalau percaya dokter itu kan ya karena dia yang ahli gitu kan, ya kan? Iya, tapi menentukan waktu kematian, menentukan waktu kiamat itu dilarang dalam Islam karena itu rahasianya Allah. Kalau memperkirakan doang, dokter hanya memberikan saran bahwa kalau Anda tidak melakukan tindakan begini, kesehatan dan akhirnya nyawa Anda terancam. Tapi kapan? Seminggu, 2 minggu, Anda jangan mengambil haknya Allah. Itu sudah ketentuan dari Allah. Nggak mungkin dokter kan memprediksi maksudnya kondisinya udah stadium 4. Ini kayaknya organ tubuhnya nggak akan bertahan lama. Iya, ya itu kan memprediksi gitu. Memprediksi dan pada akhirnya tetap Allahu a'lam bishawab. Tetap mengembalikan kepada Allah ketentuannya. Tapi kepastiannya kapan kita tidak boleh menentukan dan pada akhirnya tetap bahwa ini Allah yang. Jadi ada 2 orang kan kalau lagi sakit kemudian udah gak usah sholat dulu. Padahal kesembuhan itu utamanya dari Allah gitu. Dan dokter hanya perantara. Ada yang pakai jalur agama, doa terus. Kemudian dia nggak ke dokter ya sama saja. Udah stadium 4 padahal ya kan. Iya. Jadi harus make sense itu keduanya harus jalan beriringan. Iya, harus beriringan ya. Harus seimbang ya. Jadi kesembuhan itu datangnya dari Allah melalui dokter dan obat. Dokter dan obat itu adalah perantara untuk mengetuk pintu kesembuhan yang diberikan oleh Allah. Oke, jadi buat para dokter, kalau Anda mengeluarkan prediksi itu insya Allah tidak syirik. Tidak mendahului takdir Tuhan. Karena dokter juga kalau dia misalnya, Bu, ini kayaknya nggak lama nih. Apa? Anda mendahului takdir Tuhan. Dokter kan jadi, lu jangan di head to head sama Tuhan dong, Bu. Maksudnya kan saya hanya memprediksi dari kondisi, ya kan? Yang penting kan tidak memastikan dan tetap mengatakan bahwa pada akhirnya, Bu, ketentuannya dari Allah. Ini kan prediksi. Kalau dokter dikatain, dok, semua ada di tangan Tuhan. Iya benar. Ya kalau Anda bilang semua ada di tangan Tuhan, kenapa Anda berobat, Bu? Ya kan? Itu sama kayak kaum kita, orang-orang Madura. Baik yang negeri maupun yang swasta. Biasanya dia kalau nempati tanah kosong, kemudian ditanya, Pak ini
tanah kosong punya pemerintah atau punya seseorang gitu. Wah, semua tanah ini milik Allah. Jadi saya bebas menempati. Iya, Pak. Memang Iya, milik bener Allah. sih. Iya, benar. Ya, kayaknya, Tapi sekarang itu ada yang namanya sertifikat. iya. Ini kayaknya yang nanya orang Madura nih emang ini. Oke, langsung ke pertanyaan terakhir nih, Beb. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir dari Faris Aulia. Nah, akhirnya nih ada yang berani nongolin tampangnya nih. Karena pertanyaannya kayaknya lumayan bener deh. Assalamualaikum, tolong tanyakan pada Al-Habib Hussein Ja'far. Saya ingin bertanya, Bib, apakah apabila ada seorang ahli maksiat meninggal lalu dikubur, maka dia akan mendapatkan siksa kubur. Tapi kalau ahli maksiat ini matinya kecemplung laut dan jasadnya tidak ditemukan sehingga dia tidak dikubur, apakah dia akan mendapatkan siksa laut? Mungkin dimakan ikan pesut Anda ya. Tapi ini menarik ya. Maksudnya ada orang yang menganggap kalau siksa kubur kan karena dikubur. Iya. Jadi kalau di laut Siksa laut. gitu. Itu gimana tuh? Jadi gini, pertama ya. Kita ini sering cuma belajar siksa kubur, padahal ada juga nikmat kubur. Oh. Iya, iya. Jadi kenapa kita itu selalu fokus pada yang Sama jelek-jelek? siksaan-siksaan Jadi kabar gitu ya. gembira dari Islam ini seharusnya lebih dikampanyekan. Dikampanyekan. Nikmat kubur, sehingga orang itu melakukan kebaikan itu dengan senang hati, bukan karena takut. Bukan karena Itu takut yang kualat, takut ini ya. Iya. Oke. Kemudian terkait pertanyaan Anda, gini, nanti itu setelah kita mati, kita itu masuk ke alam lain yang kemudian disebut sebagai alam barzakh. Alam barzah. Nah, di alam barzakh itu yang kemudian ada yang namanya siksa kubur. Oh. Nah, itu ulama kemudian mengatakan siksa kubur itu terkait dengan ruh. Kalau ruhnya kan mau mati di laut, kecemplung, mau di udara, mau di mana aja, ruhnya tetap. Jadi nggak ada masalah, tetap kena siksa kubur. Tapi juga jasadnya juga disiksa nanti. Nah, kalau kecemplung atau dibakar sehingga jadi abu gimana? Allah menciptakan alam semesta ini bisa. Menciptakan Anda dulu dari tidak ada loh, menjadi ada, apalagi dari abu dirangkai lagi. Bisa. Itu bisa. Oh, jadi jangan Anda mentang-mentang. Jadi jangan bayangkan kemudian Anda akhirnya karena saya ahli maksiat, saya cari matinya tenggelam aja. Atau agar gak kena siksa kubur. dibakar aja. Dibakar aja. Coki Nggak niatnya bisa. begitu, Coki. Dibakar. Dia bilang, gua kalau mati dibakar kan, biar nggak kena siksa kubur. Dia belum tahu kalau nanti dikumpulin lagi, Anda akan menjadi Coki lagi. Masih bisa nggak nada-nada anjing? Di alam barzah, Coki. Masih bisa nggak Anda saat dipecut malaikat? Bisa nggak? Masih bisa tidak kamu, Coki? Iya, jadi nanti di neraka pun begitu. Ada orang yang disiksa, kemudian sampai dia habis, dihidupkan kembali, disiksa lagi. Jadi cuma saya ini kurang happy gitu ngomongin siksa-siksa. Iya. Jadi mending kita ngomongin yang nikmat-nikmat saja. Oh, yang nanti di nikmat sana orang senang. mendapatkan kebaikan. Oke. Dan juga nanti itu di hadis Nabi dikatakan orang yang salah satu hadis Nabi itu mengatakan salah satu orang yang terdengar siksa kuburnya kepada Nabi itu adalah orang yang adu domba. Suka mengadu domba. Adu domba. Sampai kedengeran di Nabi. Iya. Jadi Anda yang main Among Us di dunia nyata, ada orang main Among Us di dunia nyata. Jadi mengadu domba. Di dunia nyata. Jauh masa siksa kubur gara-gara main Among Us gitu, maksudnya bukan permainannya ya. Di dunia nyata ngadu domba itu kan khas orang Indonesia itu. Jadi, minggu lalu Anda tanya game Among Us, padahal itu adalah kenyataan kita di dunia nyata. Dan ingat katanya siksa kuburnya sampai kedengeran ya. Iya. Dan memang orang itu digambarkan dalam hadis Nabi di kuburan yang orang yang dikubur itu seperti orang tenggelam. Yang dia berharap pegangan-pegangan agar dia tidak tenggelam. Nah, pegangan-pegangan itu adalah dengan doa-doa dari kita. Jadi yang menyelamatkan adalah doa dari anak yang soleh, dari orang-orang yang dia kenal, kemudian ilmu dia yang bermanfaat dan amal jariah dia. Itu yang bermanfaat. Jadi agar Anda tidak tenggelam di kuburan nanti,
Beramal lah ya. Beramal. Beramal, Anda jangan berbagi mengadu ilmu domba. ya. Jadi buat teman-teman yang main Among Us, ya kan, itu tolong itu hanya di game aja ya. Karena kalau Anda mempraktekkan adu domba ini di dunia nyata, Anda nanti dikubur, disiksa. Disiksa teriaknya nanti, oh impostor, impostor. Yaudah, kalau gitu ini karena ngomong siksaan, gini ngomong neraka, tadi yang kejam-kejam, kita panggilkan salah satu calon nanti. Calon dari Hell Citizen, The Darkness. Dubes neraka ya kan. Ini dia kita panggilkan Zulumat, sang kegelapan. Zulumat, 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 Zulumat. Sinian lebih merah Anda. Habib malah kena merah. Belakang Anda. Oh, gua di belakang. Anda. Nah, ini ada. Ini adalah kondisi Anda nanti. Masih bisa tertawa dia nanti di akhirat ya. Lampu nyalakan. Iya, terima kasih Habib Jafar, terima kasih Teriakan Muslim. Kita bertemu lagi ya sekarang ya di Pemuda Tersesat. Ya, bisa berterima kasih. Iya. Tahu terima kasih. Padahal sebagian saudara-saudara saya tidak tahu berterima kasih. Anjir. Ya ampun. Sangat dalam ya. Jadi Anda saudara-saudara Habib yang disindir tadi, malulah kepada Zulumat. Dia masih tahu terima kasih ya. Langsung sekarang Ya, Anda. karena kan sebenarnya sesat dan tata krama itu dua hal yang berbeda loh. Iya. Ada orang yang walaupun kita sesat, ya tetap tahu tata krama tuh gimana. Anjir. Ada orang Iya emang yang bukan hanya tidak sesat, tapi namanya Muslim. Nama Tapi dia tidak menjaga tata krama. anjir sesat dan tata krama dua berbeda ya. itu Ada dua hal yang yang berbeda. bisa aja penampilan kayak saya kayaknya taat tapi nggak bertata Kapan-kapan krama. kayaknya Heeh. dia boleh duduk di sini. Ya kalau konteksnya lagi lain. Iya kan Kalau nanti konteks ada acara acaranya lain lagi dia lain. nanti. Betul. Logika tersesat nanti ada. Oke. Silakan Anda umumkan siapa yang paling tersesat. Yang minggu ini? paling tersesat kali ini adalah yang bertanya tadi tentang apa itu yang katanya kalau mati tenggelam tapi dia ahli maksiat katanya siksanya siksa laut. Siksa laut. Ya. Apa siksa laut? Apa? Nggak masuk akal. Ada siksa kubur, ada siksa laut. Yang nggak masuk akal siksa laut maksudnya. Enggak, semuanya disiksa-siksa nih. Relax. Enggak, karena what's the point? Apa? Udah disiksa, terus apa? Enggak, jadi itu gambaran tentang keadilan. Jadi orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan di dunia, orang-orang kejam yang di dunia dia kuat sekali, Iya. karena nanti di akhirat mendapatkan atas kejahatannya berupa siksa. Jadi Oh ya, baik. Begitu, Coki. dunia itu tempatnya beramal, akhirat itu tempatnya memanai. Pembalasan. Ada pembalasan yang baik dapat baik, yang jahat Tapi dapat mau jahat. mau masuk akal, tidak masuk akal. Siksa kubur kepada Zulumat nanti pasti akan ada. Pokoknya yang menang adalah itu karena berarti dia ketahuan sekali ingin bersiap-siap, Bib. Oh. Iya, dia akan mungkin latihan-latihan apa namanya berbagai macam jenis-jenis siksaan supaya nanti dia sudah kuat. Gimana maksud kok siksa kubur bisa dilatih gimana Loh, maksudnya? ya misalnya katanya Banjir. ya, Kuburannya banjir. nanti dia di jenazahnya pakai pelampung misalnya. Atau kalau misalnya kuburannya sempit, dia semasa hidup belajar yoga supaya fleksibel. Dia nanti bisa. Tapi tunggu dulu. Kenapa, Beb? Iya. Usir dulu. Usir, Beb. Anda tidak usir, Beb. Pergi kamu dulu, Bos. Ini cahaya hidayah. Pergi. Usram. Aduh. Masa Tapi omongannya ada benarnya loh. kok omongannya ada benarnya? Gimana? Jadi Beb? gini, saya itu pernah lihat postingan, ada buku bocoran pertanyaan-pertanyaan di kuburan. Oh iya.
Pernah ada, katanya ada itu. Jadi orang-orang yang mengakali gitu itu nggak Ya, masuk akal tapi dan masa- nggak sesuai dengan Islam. Masa- Jadi Anda memang bisa baca nanti di kuburan itu ditanya apa saja dengan malaikat. Ya. Tapi yang menjawab itu amal Anda. Bukan Walaupun dia ngafalin ya, bukan ada malaikat apa ya dulu ya, bukan nanti begitu ya. Siksa laut bawa pelampung. Masa kuburan sempit dijawab dengan yoga? Tapi Ya dijawab dengan bertobat, Coki Pardedai Zulumat. Oke. saya nggak ngos-ngosan loh. Kenapa? Tadi jawab pertanyaan nggak ngos-ngosan. Gak ngos-ngosan. Ada zulumat langsung Ada ngos-ngosan. Zulumat langsung ya, kaget ya. Yaudah kalau begitu sampai ketemu lagi di episode Pemuda Tersesat selanjutnya. Sekali lagi kalau ada pertanyaan langsung aja drop di komen atau langsung buka Instagram Yayasan Pemuda Tersesat. Silakan drop komennya di situ di DM atau di komennya. Oke? Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tersesat, oh tersesat. Astagfirullah. Orang buka yayasan yatim piatu, ini yayasan tersesat. Ini channel Anda, Yaudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.